Rahasia dunia. Lisa Nichols. Orang memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal yang mereka inginkan dan berkata, "Ya, saya suka itu, saya ingin itu." Namun, mereka melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan dan mereka memberi mereka energi yang sama, jika tidak lebih, dengan gagasan bahwa mereka dapat membasminya, mereka dapat menghilangkannya, melenyapkannya. Dalam masyarakat kita telah menjadi puas dengan berjuang melawan hal-hal. Berjuang melawan kanker, memerangi kemiskinan, memerangi perang, memerangi narkoba, memerangi terorisme, memerangi kekerasan. Kita cenderung melawan semua yang tidak kita inginkan, yang sebenarnya menciptakan lebih banyak pertengkaran. Hale Dwoskin, guru dan penulis metode Sedona. Apapun yang kita fokuskan, kita ciptakan. Jadi, jika kita benar-benar marah, misalnya, pada perang yang sedang berlangsung, atau perselisihan, atau penderitaan, kita menambahkan energi kita padanya. Kami mendorong diri kami sendiri, dan itu hanya menciptakan perlawanan. Apa yang kamu tolak tetap ada. Carl Jung tahun 1875 sampai tahun 1961. Bob Dyle. Alasan mengapa apa yang Anda tolak bertahan adalah karena jika Anda menolak sesuatu, Anda berkata, "Tidak, saya tidak menginginkan hal ini, karena itu membuat saya merasa seperti ini, seperti yang saya rasakan sekarang." Jadi Anda mengeluarkan emosi yang sangat kuat, "Saya benar-benar tidak menyukai perasaan ini," dan kemudian perasaan itu datang menghampiri Anda. Perlawanan terhadap apapun seperti mencoba mengubah gambar luar setelah ditransmisikan. Ini adalah pengejaran yang sia-sia. Anda harus masuk ke dalam dan memancarkan sinyal baru dengan pikiran dan perasaan Anda untuk menciptakan gambar-gambar baru. Saat Anda menolak apa yang telah muncul, Anda menambahkan lebih banyak energi dan lebih banyak kekuatan ke gambar-gambar yang tidak Anda sukai, dan Anda membawa lebih banyak gambar dengan kecepatan tinggi. Peristiwa atau keadaan hanya bisa menjadi lebih besar, karena itulah hukum alam semesta. Jack Canfield. Gerakan anti-perang menciptakan lebih banyak perang. Gerakan anti-narkoba justru menciptakan lebih banyak narkoba. Karena kita berfokus pada apa yang tidak kita inginkan, narkoba. Lisa Nichols. Orang-orang percaya bahwa jika kita benar-benar ingin menghilangkan sesuatu, fokuslah pada itu. Seberapa masuk akal bagi kita untuk memberikan semua energi pada masalah tertentu, dibandingkan dengan berfokus pada kepercayaan, cinta, hidup dalam kelimpahan, pendidikan, atau kedamaian. Jack Canfield. Ibu Teresa sangat brilian. Dia berkata, "Saya tidak akan pernah menghadiri rapat umum anti perang. Jika Anda memiliki rapat umum perdamaian, undang saya." Dia tahu. Dia mengerti rahasia. Lihat apa yang dia wujudkan di dunia. Hale Dwoskin. Jadi jika Anda anti perang, jadilah pro perdamaian. Jika Anda anti lapar, jadilah pro orang yang makan lebih dari cukup. Jika Anda anti politikus tertentu, jadilah pro lawannya. Seringkali pemilihan umum menguntungkan orang yang benar-benar ditentang rakyat, karena dia mendapatkan semua energi dan semua fokus. Segala sesuatu di dunia ini dimulai dengan satu pikiran. Hal-hal yang lebih besar menjadi lebih besar karena lebih banyak orang memberikan pemikiran mereka setelah itu muncul. Kemudian pikiran dan emosi itu menyimpan peristiwa itu dalam keberadaan kita, dan membuatnya lebih besar. Jika kita mengalihkan pikiran kita darinya dan berfokus pada cinta, itu tidak mungkin ada. Itu akan menguap dan menghilang. Ingat, dan ini adalah salah satu pernyataan yang paling sulit dan paling indah untuk dipahami. Ingatlah bahwa tidak peduli apa kesulitannya, dimanapun itu, tidak peduli siapa yang terpengaruh, Anda tidak memiliki pasien selain diri Anda sendiri, Anda tidak perlu melakukan apa-apa selain meyakinkan diri Anda sendiri tentang kebenaran yang ingin Anda lihat terwujud. Charles Haanel. Jack Canfield. Tidak apa-apa untuk memperhatikan apa yang tidak Anda inginkan, karena itu memberi Anda kontras untuk mengatakan, "Ini yang saya inginkan." Tetapi kenyataannya adalah, semakin Anda berbicara tentang apa yang tidak Anda inginkan, atau berbicara tentang betapa buruknya hal itu, bacalah hal itu sepanjang waktu, dan kemudian katakan betapa buruknya itu, ya, Anda menciptakan lebih banyak dari itu. Anda tidak dapat membantu dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Saat Anda berfokus pada peristiwa negatif dunia, Anda tidak hanya menambahnya, tetapi Anda juga membawa lebih banyak hal negatif ke dalam hidup Anda sendiri pada saat yang bersamaan. Ketika gambar telah muncul dari sesuatu yang tidak Anda inginkan,
Itu adalah isyarat Anda untuk mengubah pemikiran Anda dan memancarkan sinyal baru. Jika itu adalah situasi dunia, Anda tidak berdaya. Anda memiliki semua kekuatan. Fokus pada semua orang yang sedang bersukacita. Fokus pada kelimpahan makanan. Berikan pikiran kuat Anda untuk apa yang diinginkan. Anda memiliki kemampuan untuk memberi begitu banyak kepada dunia dengan memancarkan perasaan cinta dan kesejahteraan, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar Anda. James Ray. Sering kali orang berkata kepada saya, "Ya, James, saya harus diberitahu." Mungkin Anda harus diberitahu, tetapi Anda tidak harus dibanjiri. Ketika saya menemukan rahasia, saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan menonton berita atau membaca koran lagi, karena itu tidak membuat saya merasa baik. Layanan berita dan surat kabar sama sekali tidak dapat disalahkan karena menyiarkan berita buruk. Sebagai komunitas global, kita bertanggung jawab untuk itu. Kami membeli lebih banyak surat kabar ketika sebuah drama besar menjadi berita utama. Peringkat saluran berita meroket ketika ada bencana nasional atau internasional. Jadi surat kabar dan layanan berita memberi kami lebih banyak berita buruk karena, sebagai masyarakat, itulah yang kami katakan kami inginkan. Media adalah efek, dan kita adalah penyebab. Itu hanya hukum tarik-menarik yang sedang beraksi. Layanan berita dan surat kabar akan mengubah apa yang mereka sampaikan kepada kita ketika kita memancarkan sinyal baru dan fokus pada apa yang kita inginkan. Michael Bernard Beckwith. Belajarlah untuk menjadi tenang, dan mengalihkan perhatian Anda dari apa yang tidak Anda inginkan, dan semua muatan emosional di sekitarnya, dan memusatkan perhatian pada apa yang ingin Anda alami. Energi mengalir kemana perhatian pergi. Berpikirlah dengan sungguh-sungguh, dan pikiranmu akan memberi makan kelaparan dunia. Horatio Bonar, tahun 1808 sampai tahun 1889. Apakah Anda mulai melihat kekuatan fenomenal yang Anda miliki di dunia ini, hanya melalui keberadaan Anda? Saat Anda fokus pada hal-hal baik, Anda merasa baik, dan Anda membawa lebih banyak hal baik ke dunia. Pada saat yang sama, Anda membawa lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda sendiri. Ketika Anda merasa baik, Anda mengangkat hidup Anda, dan Anda mengangkat dunia. Hukum adalah kesempurnaan dalam pengoperasiannya. Dr. John DeMartini. Saya selalu mengatakan, ketika suara dan visi di dalam menjadi lebih dalam, jelas, dan keras daripada opini di luar, Anda telah menguasai hidup Anda. Lisa Nichols. Bukan tugas Anda untuk mengubah dunia, atau orang-orang di sekitar Anda. Adalah tugas Anda untuk mengikuti arus di dalam semesta, dan merayakannya di dalam dunia yang ada. Anda adalah penguasa hidup Anda, dan semesta menjawab setiap perintah Anda. Jangan terpukau dengan gambar-gambar yang muncul jika tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Ambil tanggung jawab untuk mereka, anggap remeh jika Anda bisa, dan biarkan mereka pergi. Kemudian pikirkan pikiran-pikiran baru tentang apa yang Anda inginkan, rasakan, dan bersyukurlah bahwa hal itu telah tercapai. Alam semesta berlimpah. Dr. Yo Vitale. Salah satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan adalah jika semua orang menggunakan rahasia, dan mereka semua memperlakukan semesta seperti katalog, bukankah kita akan kehabisan barang? Tidakkah semua orang akan kabur dan merusak bank? Michael Bernard Beckwith. Apa yang indah tentang ajaran rahasia adalah bahwa ada lebih dari cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Ada kebohongan yang bertindak seperti virus dalam pikiran manusia. Dan kebohongan itu adalah, tidak ada cukup kebaikan untuk dilakukan. Ada kekurangan dan ada batasan dan itu tidak cukup. Dan kebohongan itu membuat orang hidup dalam ketakutan, keserakahan, kekikiran. Dan pikiran ketakutan, keserakahan, kekikiran, dan kekurangan itu menjadi pengalaman mereka. Jadi dunia telah mengambil pil mimpi buruk. Yang benar adalah bahwa ada lebih dari cukup kebaikan untuk dilakukan. Ada lebih dari cukup ide kreatif. Ada lebih dari cukup kekuatan. Ada lebih dari cukup cinta. Ada lebih dari cukup kebahagiaan. Semua ini mulai datang melalui pikiran yang sadar akan sifatnya yang tak terbatas. Berpikir tidak cukup adalah dengan melihat gambar-gambar luar dan berpikir bahwa segala sesuatu datang dari luar. Ketika Anda melakukan itu, Anda pasti akan melihat kekurangan dan keterbatasan. Anda sekarang tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang muncul dari luar, dan bahwa segala sesuatu pertama-tama berasal dari pemikiran dan perasaan di dalam. Pikiran Anda adalah kekuatan kreatif dari segala sesuatu.
Jadi bagaimana bisa ada kekurangan? Tidak mungkin. Kemampuan Anda untuk berpikir tidak terbatas, sehingga hal-hal yang dapat Anda pikirkan menjadi ada tidak terbatas. Dan begitu juga dengan semua orang. Ketika Anda benar-benar mengetahui hal ini, Anda berpikir dari pikiran yang sadar akan sifatnya yang tak terbatas. James Ray. Setiap guru hebat yang pernah berjalan di planet ini telah memberitahu Anda bahwa hidup dimaksudkan untuk berkelimpahan. Inti dari undang-undang ini adalah Anda harus memikirkan kelimpahan, lihat kelimpahan, rasakan kelimpahan, percaya kelimpahan. Jangan biarkan pikiran tentang batasan memasuki pikiranmu. Robert Collier, John A. Sarafi. Dan ketika kita berpikir bahwa sumber daya semakin berkurang, kita menemukan sumber daya baru yang dapat mencapai hal yang sama. Kisah nyata tim minyak Belize adalah contoh inspirasi dari kekuatan pikiran manusia untuk menghasilkan sumber daya. Para direktur Belize Natural Energy Limited dilatih oleh Dr. Tony Quinn yang terkemuka, yang berspesialisasi dalam pelatihan fisiologi humanistik. Dengan pelatihan kekuatan pikiran Dr. Quinn, para direktur yakin bahwa gambaran mental mereka tentang Belize sebagai negara penghasil minyak yang sukses akan tercapai. Mereka mengambil langkah berani untuk mengebor minyak di Spanish Lookout, dan dalam 1 tahun yang singkat impian dan visi mereka menjadi kenyataan. Belize Natural Energy Limited menemukan minyak dengan kualitas terbaik, dalam aliran melimpah di mana 50 perusahaan lain gagal menemukannya. Belize telah menjadi negara penghasil minyak karena sekelompok orang yang luar biasa percaya pada kekuatan pikiran mereka yang tidak terbatas. Tidak ada yang terbatas, bukan sumber daya atau apapun. Itu hanya terbatas dalam pikiran manusia. Ketika kita membuka pikiran kita terhadap kekuatan kreatif yang tidak terbatas, kita akan memunculkan kelimpahan dan melihat serta mengalami dunia yang sama sekali baru. Dr. John DeMartini. Meskipun kita mengatakan kita memiliki kekurangan, itu karena kita tidak membuka visi kita dan melihat semua yang ada di sekitar kita. Dr. Yo Vitale. Anda tahu ketika orang mulai hidup dari hati mereka dan mengejar apa yang mereka inginkan, mereka tidak mengejar hal yang sama. Itulah keindahan ini. Kami tidak semua menginginkan BMW. Kita tidak semua menginginkan orang yang sama. Kita tidak semua menginginkan pengalaman yang sama. Kita tidak semua menginginkan pakaian yang sama. Kita semua tidak mau isi yang kosong. Anda berada di sini di planet yang mulia ini, diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa ini, untuk menciptakan hidup Anda. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda ciptakan untuk Anda, karena kemampuan berpikir Anda tidak terbatas. Tetapi Anda tidak dapat menciptakan kehidupan orang lain untuk mereka. Anda tidak dapat berpikir untuk mereka, dan jika Anda mencoba memaksakan pendapat Anda pada orang lain, Anda hanya akan menarik kekuatan serupa kepada Anda. Jadi biarkan semua orang lain menciptakan kehidupan yang mereka inginkan. Michael Bernard Beckwith, ada cukup untuk semua orang. Jika Anda percaya, jika Anda bisa melihatnya, jika Anda bertindak darinya, itu akan muncul untuk Anda. Itulah yang sebenarnya. Jika Anda memiliki kekurangan, jika Anda menjadi mangsa kemiskinan atau penyakit, itu karena Anda tidak percaya atau tidak memahami kekuatan yang menjadi milik Anda. Ini bukan pertanyaan tentang pemberian universal kepada Anda. Ia menawarkan segalanya kepada semua orang, tidak ada keberpihakan. Robert Collier. Semesta menawarkan segala sesuatu kepada semua orang melalui hukum tarik-menarik. Anda memiliki kemampuan untuk memilih apa yang ingin Anda alami. Apakah Anda ingin ada cukup untuk Anda dan semua orang? Kemudian pilih itu dan ketahuilah, semuanya berlimpah. Ada persediaan yang tidak terbatas. Ada begitu banyak kemegahan. Masing-masing dari kita memiliki kemampuan untuk memanfaatkan pasokan tak terbatas yang tak terlihat itu melalui pikiran dan perasaan kita, dan membawanya ke dalam pengalaman kita. Jadi pilihlah untuk Anda, karena hanya Anda yang bisa. Lisa Nichols. Segala sesuatu yang Anda inginkan, semua kegembiraan, cinta, kelimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, ada di sana, siap untuk Anda raih. Dan Anda harus lapar untuk itu. Anda harus disengaja. Dan ketika Anda menjadi disengaja dan bersemangat untuk apa yang Anda inginkan, semesta akan memberikan setiap hal yang Anda inginkan. Kenali hal-hal indah dan indah di sekitar Anda, dan berkati serta pujilah mereka. Dan di sisi lain, hal-hal yang saat ini tidak berjalan seperti yang Anda inginkan, jangan habiskan energi Anda untuk menyalahkan atau mengeluh.
Rangkul semua yang Anda inginkan sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Kata-kata bijak Lisa untuk memuji dan memberkati hal-hal di sekitar Anda sangat berharga. Puji dan berkati segala sesuatu dalam hidup Anda. Saat Anda memuji atau memberkati, Anda berada pada frekuensi cinta tertinggi. Dalam Alkitab, orang Ibrani menggunakan tindakan berkat untuk mendatangkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Mereka tahu kekuatan berkat. Bagi banyak orang, satu-satunya saat mereka memberkati seseorang adalah ketika mereka bersin, sehingga mereka tidak menggunakan salah satu kekuatan terbesar untuk keuntungan penuh mereka. Kamus mendefinisikan berkat sebagai memohon bantuan ilahi dan menganugerahkan kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi mulailah sekarang untuk memohon kekuatan berkat dalam hidup Anda dan memberkati segala sesuatu dan semua orang. Demikian juga dengan pujian, karena ketika Anda memuji seseorang atau sesuatu, Anda memberikan cinta, dan ketika Anda memancarkan frekuensi yang luar biasa itu akan kembali kepada Anda 100 kali lipat. Memuji dan memberkati melarutkan semua negativitas, jadi puji dan berkati musuh Anda. Jika Anda mengutuk musuh Anda, kutukan itu akan datang kembali untuk menyakiti Anda. Jika Anda memuji dan memberkati mereka, Anda akan menghilangkan semua negativitas dan perselisihan, dan cinta pujian dan berkat akan kembali kepada Anda. Saat Anda memuji dan memberkati, Anda akan merasakan diri Anda bergeser ke frekuensi baru dengan umpan balik perasaan yang baik. Dr. Dennis Whiteley, sebagian besar pemimpin di masa lalu melewatkan bagian besar dari rahasia, yaitu memberdayakan dan berbagi dengan orang lain. Ini adalah waktu terbaik yang pernah hidup dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya kami memiliki kekuatan untuk mendapatkan pengetahuan di ujung jari kami. Dengan pengetahuan ini Anda menjadi sadar kebenaran dunia dan diri Anda sendiri. Wawasan terbesar saya tentang rahasia tentang dunia berasal dari ajaran Robert Collier, Prentice Mulford, Charles Haanel, dan Michael Bernard Beckwith. Dengan pemahaman itu datanglah kebebasan total. Saya benar-benar berharap Anda bisa datang ke tempat kebebasan yang sama itu. Jika Anda bisa, maka melalui keberadaan Anda dan kekuatan pikiran Anda akan membawa kebaikan terbesar ke dunia ini dan masa depan seluruh umat manusia. Rangkuman. Apa yang Anda tolak, Anda tarik, karena Anda sangat terfokus padanya dengan emosi. Untuk mengubah apapun, masuklah ke dalam dan pancarkan sinyal baru dengan pikiran dan perasaan Anda. Anda tidak dapat membantu dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Saat Anda fokus pada peristiwa negatif dunia, Anda tidak hanya menambahnya, tetapi Anda juga membawa lebih banyak hal negatif ke dalam hidup Anda sendiri. Alih-alih berfokus pada masalah dunia, berikan perhatian dan energi Anda pada kepercayaan, cinta, kelimpahan, pendidikan, dan kedamaian. Kami tidak akan pernah kehabisan hal-hal baik karena ada lebih dari cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Hidup dimaksudkan untuk berkelimpahan. Anda memiliki kemampuan untuk memanfaatkan persediaan tak terbatas melalui pikiran dan perasaan Anda dan membawanya ke dalam pengalaman Anda. Puji dan berkati segala sesuatu di dunia, dan Anda akan melarutkan negativitas dan perselisihan dan menyelaraskan diri Anda dengan frekuensi tertinggi cinta.